sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini di waktu yang berkah bagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Kita awali waktu yang penuh berkah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini insyaallah kita akan membahas tentang itu ya, tentang apa yang sudah kita bahas tentang habit Rasulullah SAW ya, tentang kebiasaan Rasulullah SAW. Ini sebetulnya sudah dibahas bagian ya. Kita akan lanjutkan hari ini bahwa supaya kita betul-betul ya mengetahui sunnah-sunnah ya. Kata di sini dalam hadis riwayat Tabrani bahwa barang siapa yang mengamalkan sunnahku dengan bersungguh-sungguh ketika zaman sudah rusak, maka baginya pahala 1000 orang syuhada. Dalam riwayat lain pahala 1 orang mati syahid. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui habit Rasulullah ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi seperti apa ya, di sini sudah digambarkan dengan dari mulai pukul 12 ya sampai jam 1 sampai jam 11 ya. Di sini digambarkan walaupun pada saat itu tidak ada jam ya, tetapi tentu saja bahwa diilustrasikan gitu ya, diilustrasikan walaupun belum ada jam, tetapi karena ada waktu zuhur misalnya diumpamakan. Ini kalibrasi yang disampaikan oleh penulis, jadi membayangkan rutinitas Rasulullah ya, karena beliau itu senantiasa menyandarkan aktivitasnya berdasarkan masuknya waktu sholat. Jadi di sini waktu subuh itu diumpamakan jam 4.30 ya, waktu zuhur dimisalkan jam 12 gitu ya, dikira-kirakan. Waktu asar diandaikan pukul 15.00 ya, jam 3. Waktu maghrib dicontohkan pukul 6, dan waktu isya jam 19.00 gitu ya. Bahwa kenyataannya waktu sholat itu setiap harinya mirip ya, ada yang tambah ada yang kurang. Nah kemudian bahwa jadi intinya tadi patokannya di sini berdasarkan karena bangsa Arab pada saat itu tidak mengenal jam ya, maka mereka menyebutnya tadi hanya pagi, siang, sore, malam, istilahnya itu ya. Ketika menyampaikan dalam hadis itu kan pagi, siang, sore atau malam, maka untuk memudahkan definisi tentang pagi, siang, sore, malam di sini dideskripsikan ulang ya oleh penulis. Pokoknya waktu pagi mas sekitaran jam 4:30 ya sampai jam 12. Waktu siang jam 12 sampai jam 3, waktu sore jam 3 sampai jam 6, waktu malam jam 6 sampai 4:30. Nah, di sini bagaimana keseharian Rasulullah SAW, bahwa lisan beliau yang sangat luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah, sebetulnya ini sudah pernah dibahas ya, mulai dari jam 12.00 ya. Inilah Rasulullah SAW sedang tahajud ya jam segini. Jadi beliau itu dari pukul 12 itu berarti sudah 1 jam lamanya Rasulullah tahajud ya, sholat malam. Jadi biasanya dari jam 11 Rasulullah sholat malam. Di sini ya biasanya Rasulullah kira-kira pukul 23.00 ya, jam 11 malam. Nah, bagaimana beliau dari jam 11 malam ya masih khusyuk, tenang gitu ya, bahwa arihna bis shalah ya, bahwa dalam yang lainnya dijadikan penyejuk hatiku ada dalam sholat. Nah, bahwa disampaikan di sini ukuran rumah beliau itu sangat sempit ya, sehingga di sini tidak menjadi alasan gitu ya untuk nggak cukup tempatnya dan sebagainya, tetapi betul-betul ya Rasulullah itu dengan rumah yang kurang lebih berbentuk kotak ya, panjangnya 4,5 meter dan lebar 4,5 meter. Nah, beliau di rumah yang sederhana ini menghabiskan usianya. Nah, ketika sholat itu
karena begitu sempitnya ya digambarkannya itu, istri Rasulullah tidur terlentang ya di hadapan Rasul gitu. Jadi ketika Nabi mau sujud, maka Nabi menggeser kaki istrinya ya, sehingga istrinya itu melipat kakinya ketika beliau supaya bisa sujud. Kemudian kalau Rasulullah kembali berdiri, istrinya meluruskan kakinya seperti semula gitu ya. Nah, jadi dalam keadaan normal Rasulullah sholat tahajud ya di atas sebuah tikar yang disebut khumrah ya, ukurannya sebatas untuk panjangnya orang bersujud. Nah, jadi sholat tahajud ini tidak pernah ditinggalkan Rasulullah ya seumur hidupnya. Nah, jadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj, sholat yang diwajibkan itu hanya satu kali ya setiap malam, yaitu tahajud gitu ya, sebelum ada perintah 5 waktu. Nah, kemudian setelah peristiwa Isra Mi'raj, maka sholat yang diwajibkan untuk umat Islam itu sholat yang 5 kali sehari. Nah, kemudian apa yang terjadi di pukul 1 ya, nah jadi Rasulullah belum selesai dari jam 11, 12, 1, nah belum selesai tahajudnya ya. Nah, jadi Rasulullah terbiasa sholat tahajudnya itu di rumah, kecuali sesekali ya sholat tahajudnya di masjid. Kalau misalnya melihat istri beliau itu kayak butuh istirahat yang lebih tenang ya, Rasulullah khawatir tahajudnya mengganggu istrinya. Nah, tahajud Rasulullah itu kalau di masjid ya misalnya, sehingga kita bisa tahu ceritanya gitu ya. Nah, seperti yang diceritakan oleh Huzaifah bin Yaman bahwa aku pernah mengerjakan sholat bersama Nabi pada satu malam. Beliau membuka rakaat dengan bacaan surah Al-Baqarah gitu ya. Jadi tahajudnya itu surah Al-Baqarah. Nah, baru ruku ya pada ayat yang ke-100 misalkan. Kemudian beliau melanjutkan sholatnya, kemudian membaca lanjutan Al-Baqarah ya pada satu rakaat berikutnya sampai selesai. Nah, jadi Al-Baqarah itu hanya dibaca 2 rakaat ya. Di rakaat pertama 100 ayat, rakaat keduanya dihatamkan ya, kemudian ruku. Kemudian rakaat berikutnya beliau baca surah An-Nisa gitu ya sampai selesai gitu ya. Kemudian dilanjutkan membaca surah Al-Imran sampai selesai juga gitu ya. Jika melewati ayat yang ada tasbih, beliau bertasbih ya. Jika ada permohonan, beliau bermohon ya Allahumma inni as'aluka ya. Kalau ada ayat tasbih, beliau bertasbih ya subhanallah subhanallah subhanallah. Ketika ayat tentang ada permohonan, misalnya ada ayat rahmat, Allahumma inni as'aluka ya Allah kami mohon kepadamu. Nah, kalau ada azab ya, ayat azab mohon perlindungan, Allahumma inni na'udzubika ya, memohon perlindungan dari apa, dari ayat yang dibacanya. Kemudian setelah itu beliau ruku, baca subhana rabbiyal azim ya. Lama ruku beliau itu kurang lebih sama dengan lamanya berdiri. Jadi lama rukunya gitu ya. Sesudah itu beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sesudah itu beliau berdiri lagi cukup lama ya, kurang lebih hampir sama dengan waktu ruku. Selanjutnya beliau bersujud dan baca subhana rabbiyal a'la. Nah, jadi pokoknya gambarannya kalau kita ingin melihat yang dilukiskan pada ayat ke-8 surah Al-Muzammil ya, maka lihatlah sholat sunnah tahajud ini ya. Wa dzkurisma rabbik wa tabattal ilahi tabtila gitu ya. Dan sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati ya, sebagaimana dalam surah Al-Muzammil digambarkan. Demikianlah Rasulullah ya, hampir 4 jam ya. Jadi tahajudnya itu ada 4 sampai 5 gitu ya. Nah, kemudian pada pukul 2, nah apakah pada pukul 2 Rasulullah sudah selesai tahajudnya? Ternyata belum gitu ya. Tadi kan jadi jam 11, 12, 1, 2. Nah, di pukul 2 itu beliau belum selesai tahajudnya ya. Jadi 3 jam Rasulullah belum merasa puas ya, dan belum pokoknya dalam mensyukuri atas segala pemberi nikmat ya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, belum merasa cukup gitu ya beliau gitu ya, udah 3 jam juga. Nah, sudah 3 jam berlalu, beliau tampak keletihan ya dalam wajahnya, mungkin karena kita hitung matematika manusia biasa ya, bukan dengan matematika seorang nabi dan rasul. Nah, jadi ketika tahajud ini diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud ya, bahwa aku pernah sholat tahajud bersama Rasulullah. Beliau itu berdiri lama sekali sampai aku berniat kurang bagus gitu ya.
Kemudian memang apa niat kamu? Seorang yang kebetulan menyimak bertanya ya kepada Ibnu Mas'ud. Aku berniat duduk dan meninggalkan Nabi gitu ya, saking lamanya Nabi tahajud. Bacaan Rasulullah itu, kalau ini menurut kesaksian Ibnu Mas'ud ya, bacaan Rasulullah dalam tahajud sedemikian fasih dan tartil. Tadi ya, jika baca ayat rahmat, beliau memohon rahmat ya, Allahumma ini as'aluka rahmah apa, misalnya aku mohon kepadamu rahmat apa, misalnya kalau ada ayat azab mohon perlindungan ya, istaiz a'udzubillahi ya, mohon perlindungan, Allahumma ini a'udzubika, Allah ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab tersebut gitu ya. Kalau ada ayat tasbih, beliau bertasbih. Nah nih sama ya itunya seperti yang tadi. Nah kemudian jam 3, nih jam 3 itu akhirnya tibalah Rasulullah menyudahi ya tahajudnya yang sudah 4 jam dilakukan. Jadi memang kadang kan dalam surah Al-Muzammil itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu, kadang Rasulullah setengah malam ya. Artinya setengah malam itu kan malam itu dari jam 6 sore ya sampai jam 4 gitu, jadi 10 jaman. Jadi nisfahu kadang Rasulullah 5 jam, auzid atau 5 jam setengah, awinkus atau 4 jam setengah ya. Nah, jadi di sekitaran pukul 3 itu tibalah Rasulullah menyudahi ya tahajudnya. Jadi kurang lebih sudah 4 jam dilakukan. Tadi ya kadang 4, kadang 4 setengah, kadang 5 jam, kadang 5 jam setengah. Nah, jadi semata-mata beliau diselesaikan itu untuk menunjukkan rasa adilnya ya, menjaga kesehatan tubuhnya, butuh istirahat ya, karena kesehatan itulah nikmat dari Allah dan seorang nabi harus memberi contoh ya bagaimana menjaga nikmat tersebut. Nah, bahwa Rasulullah ya di setiap malam itu 4 jam ya tahajud ya, kalau diistilahkan itu 4 jam yang bisa mengubah dunia ya, karena dalam tahajud itu Nabi memperoleh kekuatan. Dengan tahajud Rasulullah ruh dakwahnya semakin menyala, semangat dalam menyebarkan risalah sucinya semakin kuat gitu ya. Nah dari tahajud itu, nah kita ya berefleksi apakah kita juga punya kebiasaan ya, yaitu 4 jam yang bisa mengubah dunia setiap harinya. Nah pokoknya kalau untuk diri kita mah ya minimal untuk mengubah kita sendiri gitu ya. Dan mungkin kita untuk mencapai 4 jam ya kayak enggak mungkin gitu ya. Setidaknya ya walaupun hanya 2 rakaat tahajud atau 2 atau 3 witir ya, atau 4 yang ideal ya 4 misalnya, dengan waktu kita mungkin setengah jaman gitu ya. Mudah-mudahan kita juga bismillah ya diberikan hidayah atau taufik oleh Allah. Nah jadi pada pukul 3 ini Rasulullah kembali merebahkan diri ya, agak tiduran sampai dengan azan subuh terdengar. Jadi inilah kebiasaan Rasulullah jika sudah memasuki 1/6 malam terakhir. Batas-batas ini menjadi waktu bahagia Rasulullah ya, membahagiakan istri-istrinya. Jadi jam 3 rebahan ya, diantaranya membahagiakan istri-istri Rasulullah SAW. Kemudian di pukul 4, nah ketika udah pukul 4 Rasulullah masih ya dalam keadaan tidurnya yang kedua, sebagaimana kita tahu bahwa beliau tidur di awal malam kemudian bangun untuk beribadah pada kisaran 4 jam lamanya kan beliau di awal malam tadi ya, sebelum jam 11 itu. Kemudian di sini di jam 4 ya, Rasulullah masih dalam keadaan tidur yang kedua. Nah jadi tetapi tentu saja tidurnya Rasulullah itu tidak seperti kita ya, tidur yang sangat nyenyak gitu ya, tetapi sifat tidur Rasulullah itu jadi tidak seperti tidur manusia biasa. Beliau menyampaikan, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku memang terpejam ya pada waktu tidur. Inna ainayya tanaman, sesungguhnya kedua mataku terpejam waktu tertidur. Walakin layanamu qalbi, ya akan tetapi hatiku tidak pernah terlalaikan dari Allah ya pada waktu tidur. Jadi berbeda dengan tidur kita ya. Kalau Rasulullah inna ainayya tanaman walakin qalbi la tanaman gitu ya, bahwasanya kedua mataku terpejam pada waktu tidur tetapi hatiku tidak pernah terlalaikan dari Allah ya pada saat tidur. Nah maka begitu terdengar azan subuh jam 4:30 ya, nah Rasulullah terbangun ya dari istirahatnya. Beliau bangun dari tidurnya, baca doa dan bersiwak ya sebelum berwudu. Nah siwak ini tidak pernah ditinggalkan Nabi. Setiap kali bangun tidur
baik tidur malam ataupun tidur siang. Pokoknya Rasulullah setelah tidur itu pasti melakukan siwak ya, baik tidur malam ataupun siang. Kemudian apabila Rasulullah sudah memberikan kebahagiaan kepada istrinya ya, maka beliau mandi janabat. Namun bila tidak ada hal yang mewajibkan mandi, maka Rasulullah cukup dengan berwudu. Nah setelah itu Rasulullah mendirikan 2 sholat qobliyah fajar ya, 2 sholat qobliyah subuh yang pahalanya itu lebih baik dari dunia dan seisinya ya, sholat sunnah fajar. Nah, sholat sunnah fajar itu dikerjakan Rasulullah dengan singkat dan cepat ya. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun, kemudian yang kedua adalah baca Al-Ikhlas. Nah, jadi karena begitu cepatnya qobliyah subuh, Ibunda Aisyah sampai mengatakan bahwa dulu Rasulullah jika waktu subuh sudah tiba, beliau melakukan 2 rakaat ya qobliyah subuh. Begitu ringkasnya sholat itu selesai, aku berkata, apakah beliau membaca Al-Fatihah di kedua rakaatnya? Nah, saking cepatnya gitu ya di qobliyah subuh. Nah, setelah beres sholat sunnah fajar dan doa fajar yang biasa dibaca, Rasulullah tidak langsung melangkah kaki menuju masjid. Beliau mengajak istrinya bercakap dulu ya tentang hal yang baik sampai pukul 5 tiba. Nah, momen ini adalah yang istimewa yang diterima istri Rasulullah ya, betapa pada pagi hari Rasulullah seorang yang sangat terpuji ya menyambut mereka dengan percakapan ringan. Nah, jeda waktu ini pun dimanfaatkan oleh para sahabat untuk menunggu ya satu persatu datangnya jamaah sholat subuh. Jadi Rasulullah sholat sunnah qobliyahnya di rumah ya, sambil setelah itu bercakap-cakap ringannya dengan istrinya, sambil kan itu menunggu ya para sahabat juga satu persatu datangnya jamaah sholat subuh. Kemudian di pukul 5, nah sahabat Bilal melangkahkan kaki menuju kediaman Nabi ya, jadi menjemput nih Bilal kebiasaannya. Jadi Bilal melangkahkan kaki menuju kediaman Rasulullah dan karena menyampaikan sudah lengkap ya, semua sudah berkumpul di masjidnya. Saatnya sholat subuh tiba ya. Nabi pun berjalan menuju masjid ya pada pukul 5 bersama sahabat Bilal. Nih bayangkan ya bagaimana kedekatan sahabat Bilal ya kepada Rasulullah, kekasihnya yang sangat ya cintai ya dibandingkan manusia yang lain. Nah, jadi kebiasaan menjemput Rasulullah ini setiap pagi ini yang hilang ya dari kehidupan Bilal setelah Rasulullah wafat. Oleh karena itu pada masa Khalifah Abu Bakar, Bilal memohon izin untuk meninggalkan kota Madinah karena hatinya tidak sanggup lagi ya bagaimana kenangan yang begitu indah dengan Rasulullah SAW. Nah, para sahabat sudah terbiasa ya kalau melihat Nabi hadir di masjid untuk mengimami, maka kedatangan Nabi secara spontan disambut dengan iqomat langsung ya, dan Nabi langsung menuju mihrab atau tempat imam. Nah, di sini subhanallah sekali ya, generasi terbaik dunia yaitu para sahabat dipimpin langsung oleh Rasulullah ya. Mereka memulai harinya itu dari Baitullah ya. Oleh karena itu generasi ini tidak pernah la khaufun alaihim wa la yahzanun ya dengan masalah-masalah dunia. Ini generasi terbaik ya. Khairul qurun qarni summa ba'di ya, summa ba'di. Jadi masjid Nabi pada saat itu ukurannya itu hanya panjangnya 50 meter, lebarnya 50 meter. Jadi meskipun luasnya kecil ya, tetapi keberkahannya besar ya. Sampai hari ini kita bisa merasakan bahwa masjid Nabi itu begitu besar berkahnya. Nah, sholat subuh. Nah, bagaimana gambaran sholat subuh Rasulullah SAW? Jadi sholat subuh ini sholat yang dipanjangkan ya. Kalau zuhur asar itu kan hanya sekitar 10 menitan ya. Tapi sholat subuh itu sholat yang dipanjangkan waktunya oleh Nabi ya. Sholat yang paling lama dibandingkan keempat sholat fardu lainnya. Karena kan sholat subuh itu inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat ya. Jadi sholat subuh itu sholat yang dipanjangkan waktunya oleh Nabi ya. Paling lama dibandingkan keempat sholat fardu lainnya. Saat sholat subuh Rasulullah membaca surah itu minimal 60 ayat ya, atau maksimal 100 ayat. Kalau sholat duhur biasanya Rasulullah kan bacanya 30 ayatan gitu ya, jadi hanya 10 menitan. Tapi kalau di sholat subuh beliau memanjangkan bacaannya ya, minimal itu 60 ayat, maksimalnya 100 ayat. Jadi surah yang paling sering dibaca itu surah Al-Waqiah ya, khusus surah Al-Waqiah khusus hari Jumat Rasulullah selalu membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua. Ini kebiasaan Rasulullah ya. Jadi surah yang paling sering dibaca di subuh hari itu adalah surah Al-Waqiah,
khusus untuk hari Jumat Rasulullah selalu membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Nah, mencermati panjangnya ayat yang dibaca, ya, ulama memperkirakan durasi sholat subuh Nabi itu dikerjakan selama 20 menitan gitu ya. Nah, 20 menit sholat subuh Nabi. Makanya mungkin kita disunahkan ya kalau subuh itu agak yang panjang-panjang bacaannya ya. Berbeda dengan duhur, asar atau yang lainnya. Nah, begitu selesai sholat subuh, maka Rasulullah melanjutkan ya, ada zikir pagi ya, kemudian beliau ya masih berada di tempat sholatnya, termasuk seluruh jamaah tidak ada yang beranjak dari masjid dan ikut berzikir bersama Rasulullah ya. Nah, bacaan zikir yang dibaca Nabi ketika pagi hari ini banyak juga terdapat dalam kitab para ulama ya. Contohnya misalnya dalam kitab Azkar karangan Imam An-Nawawi. Kitab ini mudah didapat ya, misalnya kita cari. Nah, sehubungan dengan zikir setelah subuh ini, sahabat Abdullah bin Abbas bercerita bahwa sesungguhnya mengeraskan suara zikir setelah sholat fardu itu memang biasa dilakukan oleh di masa Rasul gitu ya. Nah, setelah zikir yang biasa dibaca telah lengkap, maka para sahabat misalnya setelah zikirnya itu udah selesai dibaca ya, maka para sahabat bangun dan mereka duduk melingkar mengelilingi Rasulullah ya, kayak halakohan ya, untuk beramah tamah dengan Nabi. Nah, tetapi sebelum ramah tamah berlangsung, para pelayan yang sejak tadi menunggu di luar masjid dipersilahkan masuk dulu ya. Mereka pelayan yang membawa bejana-bejana berisi air ya, untuk mendapatkan keberkahan dari Rasulullah. Nah, supaya nantinya Rasulullah mencelupkan tangannya yang mulia ya ke dalam bejana itu. Kemudian airnya dibawa kembali ke rumah masing-masing, dan ini lazim di kalangan sahabat, dan itu khusus untuk Rasulullah ya, tidak berlaku untuk saat ini. Misalnya pernah dikisahkan sahabat Anas bin Malik bahwa dulu jika Rasulullah selesai sholat subuh ya, para pelayan yang tinggal di Madinah menemui Rasulullah membawa bejana air ya, tidak satupun dari bejana tersebut melainkan Nabi mencelupkan tangan ya, tangan beliau ke dalamnya. Bahkan terkadang di pagi yang sangat dingin Nabi tetap melakukannya. Hal ini karena Rasulullah ingin menyenangkan ya, supaya tidak membuat mereka kecewa. Nah, setelah para pelayan itu kembali pulang, Rasulullah menunjukkan perhatian ya kepada para sahabat. Misalnya nanya Rasulullah ya. Jadi setelah tadi melayani para pelayan ya dengan mencelupkan jarinya, Rasulullah nanya-nanya ya, apakah di antara kalian ada yang sakit? Misalnya maka aku akan menjenguknya. Apakah ada yang meninggal dunia gitu ya, aku akan mengantarkan jenazahnya. Atau misalnya ada yang bermimpi ya, dan aku dan mau menceritakannya kepada kami, silahkan. Jadi dalam hadis ini satu demi satu sahabat disapa ya, tanpa ada yang luput seorang pun, sehingga dapat dipahami bahwa majelis setelah sholat subuh itu relatif santai ya, dan berlangsung tanya jawab. Di antara mereka ada yang menceritakan mimpinya kepada Rasulullah ya, di antaranya sahabat Abdullah bin Salam, dan kemudian Rasulullah menakwilkan mimpinya itu. Nah, meskipun berlangsung dengan suasana ringan, terkadang Nabi juga menyampaikan nasihat yang penting. Nah, ini ya, kemudian pada pukul 6, nah pada pukul 6 matahari sudah terbit ya, matahari sudah terbit. Nah, dan fajar sudah menghilang. Nah, waktu sholat fajar, sholat subuh sudah selesai. Sampai di sini ditandai dengan terbitnya matahari. Jadi pukul 6 sudah masuk waktu syuruk atau isyraq ya. Rasulullah menyudahi ramah tamah beliau dengan para sahabat, kemudian sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Nah, ini sholat sunnah isyraq itu duha awal ya, mungkin 10 menit lamanya Rasulullah ya, sunnah isyraq yang kemudian Nabi pulang menyapa istri-istri beliau satu persatu. Jadi jam 6 itu Rasulullah sholat sunnah isyraq dulu, kemudian setelah itu pulang ya, menyapa istri-istri beliau satu persatu. Bahwa kita tahu Nabi punya 9 istri ya, ada yang menyebutkan 11 istri yang mendampingi Rasulullah selama dakwahnya sampai dengan wafatnya. Di samping beliau juga memiliki 2 istri yang sudah wafat terlebih dahulu. Nah, ulama memperkirakan setiap istri beliau itu dikunjungi selama 10 menit di rumahnya ya, berdasarkan hadis Bukhari, sehingga sekurangnya butuh waktu kalau 9 orang berarti kali 10 90 menit ya, ditambah perjalanan beliau dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Walaupun jaraknya memang sangat berdekatan ya, relatif berdekatan. Melalui pendekatan ini bisa disimpulkan bahwa sejak sholat sunnah isyraq tadi jam 6 lebih 10 ya, sampai dengan jam 8 Nabi berkunjung ya menuju kediaman ke 9 Ummul Mukminin.
Kemudian di jam 7, nah di jam 7 itu kebiasaan beliau di jam 7 itu menunjukkan bahwa di tengah kesibukan menyampaikan dakwah ya sebagai seorang nabi dan rasul, beliau tetap menjadi seorang suami yang adil untuk kesembilan istrinya. Nah, jadi ketika memasuki jam 7, Rasulullah masih berada ya di salah satu kediaman Ummul Mukminin. Rasulullah datang bercakap-cakap, kemudian mendoakan ya istrinya tersebut. Kadang Nabi menanyakan makanan, kemudian dihidangkan oleh istri beliau ya, misalnya kayak kurma atau bubur kurma atau hanya segelas susu. Terkadang istri Rasulullah tidak menyimpan makanan sama sekali misalnya. Nah, apakah ada makanan yang kamu punya? Kemudian istrinya menjawab, ya Rasulullah, aku tidak punya makanan pagi ini. Ya sudah, kalau begitu aku saum saja ya, kata Rasulullah. Nah, jadi jika waktu duha sudah masuk, maka Rasulullah melaksanakan sholat sunnah duha ya di salah satu rumah istrinya. Beliau mengerjakan 4 rakaat, jadi kadang 6 rakaat ya, atau sering pula 8 rakaat. Nah, jadi Rasulullah sering melakukan duha itu, di antara sunnahnya ya beliau 4 rakaat yang seseringnya, atau 6 rakaat, atau sering juga Rasulullah 8 rakaat duha gitu ya. Nah, kemudian di pukul 8, nah, yang terpenting itu istiqomahnya ya. Kalau Siti Aisyah kan 4 rakaat istiqomah gitu ya, nggak pernah terlewat. Sama Rasulullah juga ya, 4 rakaat, 6 atau 8 itu istiqomah gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita juga ya, walaupun misalnya hanya 2 tapi istiqomah gitu ya. 4 ya istiqomah gitu ya, tidak pernah ditinggal. Kemudian di pukul 8, nah Nabi sudah menunjukkan ya perhatian yang penuh cinta kepada istri-istrinya. Di pukul 8 biasanya Rasulullah menyudahi rangkaian kunjungan itu dan kembali ke masjid ya, untuk sekedar bertemu para sahabat, melakukan beberapa aktivitas di masjid. Tapi karena memang masih pagi, sebagian besar sahabat sedang mempersiapkan kesibukan paginya masing-masing, sehingga tidak terlalu banyak yang ditemui Rasulullah ya. Kalau pukul 8, Nabi pun hanya singgah saja pada rentang waktu 1/4 jam ya. Hanya 1/4 jam, sekedar memastikan bahwa keadaan di sekitar masjid baik-baik saja. Nah, selanjutnya Rasulullah pulang ke rumah salah satu istri yang mendapatkan jatah menetap pada hari itu ya. Jadi di antara kisah yang terjadi berkaitan hal ini adalah ketika Rasulullah selesai sholat isyraq tadi ya, jam 6, sekitar pukul 6 lebih 10 atau lebih, Rasulullah kemudian menyapa salah satu istrinya ya, Ibunda Juwairiyah, di kediamannya. Ternyata sang istri itu sedang masih berzikir gitu ya. Kemudian Nabi melanjutkan menyapa kepada istri beliau yang lain. Nah, jadi ini mah dalam satu hadis ya disampaikan seperti itu. Jadi Nabi itu setelah sholat sunnah isyraq ya, kemudian menyapa dulu ya kepada kebetulan hari itu di tempatnya Ibunda Juwairiyah misalnya. Kemudian lagi zikir ya. Nah, sehingga Nabi keluar ya, melanjutkan menyapa kepada istri beliau yang lain. Kemudian singgah sekejap ya di masjid, dan pukul 8 Rasulullah kembali ke rumahnya Juwairiyah ya, Ibunda Juwairiyah, karena hari itu yang dapat jatah menetap adalah Ibunda Juwairiyah. Nah, tetapi ternyata dari sejak tadi ya pukul 6 tadi, setelah Rasulullah selesai isyraq itu jam 8 Rasulullah kembali ya, udah 2 jam masih Ibunda Juwairiyah masih zikir gitu ya. Nah, kemudian Nabi nanya, apakah engkau masih dalam keadaanmu seperti aku meninggalkanmu tadi? Betul wahai Rasulullah gitu. Misalnya dari tadi kamu masih gini gitu ya. Kemudian sesungguhnya ketika aku meninggalkan rumahmu tadi, ya ada 4 kalimat yang aku ucapkan ya, sebanyak 3 kali saja gitu ya. Akan tetapi kalau ditimbang pahalanya dengan yang kau baca sepanjang dari jam 6 sampai jam 8 itu, pasti pahala 4 kalimat ini akan lebih berat. Nah, yaitu Rasulullah mengajarkan ini ya, keempat kalimat ini adalah subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. 3 kali saja itu pahalanya lebih berat daripada zikirnya Ibunda Siti Juwairiyah dari jam 6.10 ya sampai jam 8. Nah, ini gitu ya, ngajarin subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa sifat dakwah Nabi itu memang meringankan ya, tidak memberatkan gitu ya, baik kepada keluarga atau kepada umatnya gitu ya. Bahwa salah satu hikmah kenapa Nabi diperintah Allah misalnya untuk menikahi banyak istri, agar banyak juga ilmu yang dipetik ya dari Rasulullah.
bayangkan gitu ya, masing-masing istri ya tentunya punya masalah yang berbeda-beda, bertanya tentang perkara yang bermacam-macam ya. Tentu saja penjelasan yang didapat dari Rasulullah akan semakin luas. Ya, pada akhirnya masing-masing ummul mukminin menyampaikan lagi ilmu ya yang mereka peroleh dari Nabi. Seperti seorang guru yang memiliki banyak murid, tentu ya kepada sang guru akan lebih banyak pertanyaan terlontar, karena dari banyak kepala itu dibandingkan hanya satu guru hanya memiliki satu murid saja. Itu diantara hikmahnya ya Rasulullah memiliki istri yang banyak ya, sesuai dengan perintah Allah. Nah, di sini kemudian di pukul 9 Nabi masih berada ya pada rumah salah seorang istri beliau yang mendapatkan giliran itu. Jadi pada pukul 9 nah kemudian para sahabat laki-laki ya, sahabiah, para perempuan sudah hafal jadwal Nabi ya. Pada kisaran pukul 9 ini beliau masih berada di salah satu rumah Ummul Mukminin ya sampai jam 9 itu. Nah, sehingga apabila mereka memerlukan Nabi untuk bertanya tentang sesuatu hal, maka pastinya mereka sudah tahu kemana harus mencari Rasulullah pada jam-jam seperti ini. Biasanya yang mencari Rasulullah itu ada sahabat perempuan gitu ya, ada sahabiah laki-laki ya. Kalau laki-laki mah biasanya lebih leluasa di masjid ya. Kalau yang mencari Rasulullah mah biasanya sahabiah. Di antara salah satu cerita tentang sahabiah ya yang sengaja datang kepada Rasulullah adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bertanya ya tentang suatu masalah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah memerintah kita tidak malu-malu ya bertanya tentang masalah ilmu. Maka aku ingin bertanya, misalnya bagaimana jika ada seorang perempuan bermimpi ya. Kan biasanya mimpi basah teh laki-laki. Ini mah Ummu Sulaimah ya bertanya kepada Rasulullah gitu ya. Bagaimana kalau ada seorang perempuan yang bermimpi ya berkumpul dengan suaminya, atau istilah kita mimpi basah ya, apakah ia wajib mandi janabah? Maka kata Rasulullah, tentu saja wajib mandi ya jika mengeluarkan cairan sel telur. Kalau dalam mimpinya itu sampai mengeluarkan cairan sel telur. Apakah perempuan juga mengeluarkan cairan sel telur Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, tentu saja ya, jika tidak bagaimana anaknya bisa menyerupai dirinya. Nah, jadi kisah-kisah itu ya, jadi di antara jam 9-an gitu ya. Kalau para sahabat laki-laki makan di masjid, kalau sahabiah itu mereka biasanya bertanya itu di jam-jam seperti itu. Nah, adapun mengenai kisah datangnya sahabat laki-laki ya ke rumah beliau di jam-jam 9 itu, misalnya kayak Abu Bakar tuh ya, Umar, kemudian Utsman ya. Nah, ketika kedatangan Utsman, ketika datang Abu Bakar sama Rasulullah biasa-biasa saja ya, nggak merapihkan bajunya gitu ya. Datang Umar, datang Utsman, datang Abu Bakar dan Umar. Tetapi ketika Utsman datang, Rasulullah merapihkan pakaiannya ya, yang tersingkat bagian kakinya sehingga tidak terlihat. Kemudian Siti Aisyah bertanya, wahai Rasul, ketika Abu Bakar datang kau tidak merapihkan pakaian ya, ketika Umar datang sama, tapi kenapa ketika Utsman datang engkau sigap merapihkan pakaianmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tidakkah aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya gitu ya, kepada Utsman gitu. Nah, karena Utsman itu pemalu sehingga malaikat pun malu kepadanya gitu ya. Nah, ini hadis riwayat. Nah, kemudian satu lagi apa yang terjadi di pukul 10 gitu ya. Jadi tadi udah ya jam 9 datang ya beberapa sahabat atau sahabiah. Nah, kemudian di pukul 10 banyak yang harus dikerjakan ya. Nabi masih berada di rumah pada pukul 10 pagi. Selain memberikan pelajaran ya kepada istri beliau di rumah, kemudian beliau juga menerima tamu tadi ya, kayak Ummu Sulaim datang, Abu Bakar, Utsman gitu ya. Rasulullah juga mengerjakan pekerjaan rumah pada jam-jam seperti ini. Nah, jadi jam 10 itu Rasulullah melakukan pekerjaan rumah. Misalnya bayangkan saja ya, Rasulullah sebagai presiden ya, sebagai pemimpin negara, juga sebagai pemuka agama gitu ya, tetap rendah hati membantu istrinya yang menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya. Nah, di sini diantaranya kesaksian dari Siti Aisyah. Rasulullah itu di rumahnya menjahit sendiri pakaiannya gitu. Jadi di pukul 10 itu Rasulullah yang melakukan berbagai aktivitas di salah satu rumah istrinya ya. Rasulullah menjahit sendiri pakaiannya, kemudian memperbaiki sendiri alas kakinya yang rusak, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya yang biasa dilakukan oleh kaum laki-laki.
Nah, jadi selain menjahit pakaian, menjahit sepatu, beliau juga di rumah biasanya memerah susu kambing, kemudian mencuci baju, bahkan pergi ke pasar seorang diri. Nah, kemudian di pukul lebih dari 10.30 ya, setengah 11, Nabi akan menuju masjid karena salah satu masjid yang penuh keberkahan. Jadi 10.30 itu kuliah duha ya, kalau jadi Rasulullah setelah beres ya pekerjaan tadi dari jam 9 sampai jam 10-an ya gitu, jadi melakukan kayak menjahit, menyuci pakaian dan sebagainya. Nah, di jam 10.30 Nabi menuju masjid. Nah, karena salah satu majelis yang penuh keberkahan itu digelar di setiap harinya itu di jam-jam tersebut ya. Para ulama menyebutnya majelis duha. Nah, majelis duha itu jam 10.30. Atau kadang misalnya dari jam 10 Rasulullah sudah tiba di masjid ya untuk memulai majelis duha jika memang tidak ada pekerjaan panjang di rumah beliau. Nah, pada awal kedatangan Rasulullah di masjid ya, setiap jam seperti ini apa yang dilakukan? Rasulullah masuk masjid ya, masuk Masjid Nabawi, kemudian sholat tahiyatul masjid di sebuah tiang masjid yang disebut Sariyatul Muhajirin. Tiang ini berada di tengah-tengah raudhah ya, di tengah-tengah raudhah. Nah, majelis duha ini sangat terkenal ya di kalangan umat muslimin. Para sahabat berkumpul ya mengelilingi Rasulullah. Terkadang mereka duduk menjadi dua barisan, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri, dan mengosongkan yang tengah. Tujuannya jika ada yang datang misalnya ingin secara khusus ingin bertemu Rasulullah, maka ia bisa mendekat beliau jalur tengah. Nah, setiap hari orang-orang mengirimkan makanan ya untuk disantap Rasulullah dan para sahabat yang hadir di majelis duha, karena memang waktunya bertepatan dengan makan siang ya, qada. Bagi kebiasaan orang Arab saat itu. Nah, gambaran makan bersama Nabi dengan sahabat dapat kita temukan dalam ceritanya Samurah bin Jundub ya. Jadi ketika kami sedang bersama Rasulullah ya, nah di masjid ya, seseorang memberi hadiah yaitu senampan besar bubur ya. Kemudian beliau memakan bubur itu bersama semua yang hadir. Orang-orang makan secara bergantian ya, kelompok demi kelompok sampai menjelang zuhur. Nah, nampan yang biasa digunakan pada makan bersama itu adalah nampan milik Rasulullah yang disebut al-gharra, di mana untuk mengangkat nampan itu dibutuhkan 4 orang tenaga laki-laki. Nah, saking besarnya, saking beratnya ya Rasulullah bareng-bareng di sana. Nah, pada majelis duha Rasulullah memberikan nasihat ya, seperti biasa menerangkan tentang hukum-hukum ini halal haram dan sebagainya, menjelaskan ayat yang baru diturunkan, bertanya kepada sahabat ya, bahkan jika dalam suasana perang pada waktu inilah Nabi membahas tentang strategi perang ya bersama para sahabat. Nah, angka beruntungnya mereka menjadi saksi ya di majelis yang penuh keberkahan tersebut nih para sahabat radhiyallahu an. Ada hadis ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi menyerupai seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih, bertanya tentang mal iman, mal ihsan ya. Mal Islam, yaitu apa itu Islam? Antasyhadu alla ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bertanya tentang iman ya. Malaikat Jibril nanya kepada Nabi mal iman. Kemudian malaikat Jibril menjawab, bertanya dulu, tetapi Nabi menyebutkan bahwa yang Allah dan Rasulullah yang lebih tahu gitu ya. Kemudian tentang ihsan yang ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak, dan tanda-tanda tentang hari kiamat. Nah, itu terjadi pada jam-jam ini ya, pada jam 10.30 ini di tengah majelis duha beliau. Jadi ulama ahli hadis menyebut hadis ini sebagai hadis Jibril. Nah, demikian ya, baru sampai pukul 10. Mungkin tadi peringkasannya tidak terlalu ringkas ya, agak rinci, jadi kita belum selesai juga. Jadi kita baru mengetahui habits atau kebiasaan keseharian Rasulullah dari tadi ya pukul 12 sampai jam 10.30 ya, majelis duha. Mudah-mudahan kita bisa meniru ya, meneladani Rasulullah SAW dalam setiap sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, supaya kita nanti mendapatkan syafaat ya dari Rasulullah SAW, dan semakin tergambar dengan jelas ya, semakin kita mencintai Rasulullah dengan segala keistimewaannya. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Nah, mungkin insya Allah kita akan lanjut ya, bagaimana yang terjadi dari pukul 11 sampai Rasulullah tidur gitu ya. Hanya itu saja untuk tadabbur hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bun, rupinya Bunda Aini, iya nya Bun. Ya. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Haja Fenty yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan materi yang disampaikan dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa meneladani Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, kajian subuh yang berbahagia, demikianlah kajian di pagi hari.